Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ega Murdaningrum dengan MPM 2042404141. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan judul materi Pengembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Pengembangan kurikulum ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan nasional serta pengembangan masyarakat. A. Perubahan dan tantangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar dapat bersaing di era global. B. Penguatan pendidikan karakter. Salah satu tujuan utama kurikulum 2013 adalah memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang baik, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. C. Keseimbangan kompetensi, sikap pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan 3 kompetensi, yaitu pertama, sikap afektif, yaitu berkaitan dengan nilai dan karakter peserta didik. 2. Pengetahuan kognitif, yaitu tentang pembahasan dan konsep teori. 3. Keterampilan psikomotor, yaitu kemampuan praktik dan penerapan pengetahuan. D. Perubahan paradigma pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan perubahan paradigma pembelajaran dari teacher center berpusat pada guru menjadi student center berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan lebih aktif dalam mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan. E. Penyesuaian dengan standar nasional pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan penilaian, serta standar lainnya yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 2. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik. A. Pemulihan pembelajaran, learning recovery. Salah satu latar belakang pengembangan kurikulum merdeka adalah penurunan kualitas pembelajaran akibat berbagai faktor, termasuk pandemi COVID. Kurikulum ini dirancang untuk membantu memulihkan proses belajar siswa agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dalam memahami materi pelajaran. B. Memberikan kebebasan belajar. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa. C. Fokus pada kompetensi esensial. Materi pembelajaran dibuat lebih sederhana dan mendalam sehingga siswa dapat benar-benar memahami konsep penting. D. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. E. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa didorong untuk melalui proyek nyata sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan kreativitas. B. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pertama,
Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pertama, tuntutan perubahan zaman. Perkembangan globalisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan. Kurikulum harus mampu menciptakan peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. B. Rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang terlihat dari berbagai hasil evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum baru diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. C. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Kurikulum 2013 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. D. Pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran dirancang agar siswa lebih aktif dalam menemukan pengetahuan melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mencatat, dan mengomunikasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kreativitas siswa. E. Keseimbangan kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, peserta didik diharapkan berkembang secara utuh, baik dari segi intelektual maupun karakter. 2. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, pemulihan pembelajaran. Salah satu rasionalitas utama pengembangan kurikulum merdeka adalah untuk mengatasi ketinggalan pembelajaran. B. Penyederhanaan kurikulum. Materi pembelajaran dalam kurikulum merdeka dibuat lebih sederhana dan fokus pada kompetensi yang paling penting. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. C. Fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. D. Pengembangan karakter peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila seperti sikap gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. E. Pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran dirancang lebih kontekstual melalui kegiatan proyek dan pengalaman nyata sehingga siswa dapat memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.